Oke, Dok, kenalin aku Marsha. Nanti aku dari Urbanesia yang nanti akan ngobrol sama Dokter Rita mengenai vaksin dan isu pembatasan sosial yang katanya mau diperpanjang gitu ya, Dok. Udah Nah, diperpanjang toh? Bukan sampai 8 sudah Februari. diperpanjang. Udah keluar keputusannya. Oke. Nah, Dok, kemarin tanggal 14 Januari kemarin Dokter Tirta sudah diberikan vaksin COVID-19 ya, Dok? Udah. Gimana, Dok, sekarang keadaannya? Apa tuh yang dirasain setelah diberikan vaksin? Enak, nafsu makan bertambah. Makanya makan terus. Oke, tapi nggak ada gejala sesuatu yang dirasain ya, Dok? Alhamdulillah sehat. Nggak ada gejala. Oke. Cuman lebih ngantuk daripada biasanya. Oke, sesaat setelah diberikan vaksin seperti itu? Iya, enggak 2 hari. Saya ngantukan itu jadi 2 hari sama lapar. Jadi habis vaksin tuh kayak gini, Mbak. Oh. Bentar. Gimana? Kita tuh habis vaksin, nggak salah. Kita tuh masuk menunjukin NIK dulu. KTP. Setelah itu kita di screening, ngecek kriteria inklusi dan eksklusi. Ada 16. Usia 18 sampai 59. Nggak punya penyakit autoimun. Terus habis itu, alhamdulillah. Terus habis itu tidak sedang hamil atau menyusui. Yes. Tidak sedang mengalami penyakit COVID. Tidak mengalami penyakit ISPA. Tidak ada alergi. Tidak ada hipertensi. Tidak ada diabetes. Terus terus habis itu terbukti sehat. Jadi emang vaksin Sinovac ini Indonesia main aman karena ini pertama kan, dan ini masa langsung, jadi diprioritaskan untuk orang yang sehat dan sangat aman, ketat. Terus setelah itu disuntik, tanda tangan dulu inform konsen, persetujuan medis, disuntik intramuskular lengan kiri, sudut 90 derajat. Setiap mau suntik vaksin itu ditunjukin vialnya. Habis itu setelah selesai kita disuruh stay 30 menit untuk ngecek ada KIPI atau enggak atau sertifik. Oh itu. Oh, oke. Oh itu kartu kalau misalnya kita sudah selesai dikasih vaksin. Ya, kayak kartu di posyandu. Kartu ini awal mula tuh mau dijadiin syarat perjalanan, tapi saya sama teman-teman nakes relawan kayak Dokter Pandu, Dokter Riza, Dokter Muslim, Dokter Dika, Dokter Badri, teman-teman kalau tahan COVID itu kapor COVID nggak setuju. Kalau misalkan surat sertifikat vaksin dijadikan syarat perjalanan, nah, soalnya nggak nyambung, nggak ada kaitan. Vaksin ini kan ditujukan untuk membuat kita agar kita kalau udah kena COVID gejalanya nggak berat, makanya disebut efikasi. Tapi tidak sepenuhnya melindungi kita dari penularan. Yang melindungi dari penularan itu adalah protokol. Makanya kalau menjadikan vaksin, sertifikat vaksin sebagai syarat perjalanan itu salah. Saya alhamdulillah sampai detik ini tidak ada gejala dan masih swab negatif. Sementara senior saya yang divaksin, Bupati Sleman, kemarin positif karena ketularan dari koleganya. Jadi walaupun kita sudah divaksin tetap menerapkan protokol kesehatan, tetap pakai masker gitu ya, Dok? Bupati Sleman itu sebenarnya udah negatif terus. Muncrat, maaf. Untung nggak muncrat ke sini. Maaf ya, semangat nih, Mas. Nah, tapi Bupati ini rapat, kayaknya dia lupa protokol ketika rapat. Yang terjadi adalah ketularan. Jadi sebenarnya beliau ini nggak ada gejala, cuman karena kolega yang dia rapat tuh positif. Kan tracing, ternyata dia positif, tapi OTG. Oke, Dok, emang setelah kita diberikan vaksin, itu berapa persen kemungkinan kita akan bisa kena tetap COVID? kena. Tetap bisa kena? Cuman kalau kena, kalau dari vaksin, kita gejalanya jadi ringan, Mbak. Atau bisa nggak bergejala. Jadi statusnya itu ibaratnya virus COVID-nya bisa masuk, tapi babak belur di dalam. Apakah proses penyembuhannya lebih cepat? Ya, proses penyembuhan lebih cepat, benar. Itu maksudnya. Jadi bukan berarti kita kebal COVID. Nah, kalau kayak gitu caranya debus, Mbak. Kalau ada vaksin bisa membuat kita kebal penyakit itu debus, Mbak.
Nah, Dok, ini Dokter Rita kira-kira diberikan vaksin COVID-19 yang shot keduanya tuh kapan, Dok? Diberikan shot kedua vaksin COVID-19 itu kapan? Apa sudah diberikan? Tanggal 28. Tanggal 28. Jadi rentannya itu berapa hari ya, Dok? 11 ya? 14. 14 hari. Baik. Dok, aku mau nanya pendapatnya nih. Kemarin kan ada berita yang viral juga tuh, Dok, yang ada anggota DPR yang menolak diberikan vaksin. Bu Rika. Karena Bu iya, Bu Ripka. Rika. Karena usianya sudah 63 tahun. Nah, Ya usah 63 emang nggak dikasih Sinovac. jadi diberikannya apa, Dok? Kemungkinan besar Pfizer, Moderna, kalau nggak Oxford. Tapi harus tetap diberikan vaksin. Iya, jadi gini, Bu Rika itu menolak vaksin karena 3 alasan. Pertama, beliau bilang Sinovac nggak aman. Salah. Udah keluar BPOM-nya. Beliau bilang Sinovac rongsokan. Beliau bilang itu, padahal Sinovac itu virus inaktif, efikasinya juga ada keluar. Ketiga, isu-isu lain mengenai polio dan kaki gajah. Yes. Kaki gajah itu penyakit, dia sudah dibantah oleh Mbak Naswa. Terus akhirnya beliau diganti ke Komisi 7 ada. Oke, baik. Berarti sebenarnya Sinovac ini satu lagi. Yes, apa? Nolak vaksin belum tentu dipidana, Mbak. Oh. Tidak, saya makan tongseng amem. Saya makan tongseng. Tongseng. Iya. Ini banyak tanya makan apa? Tongseng. Oke. Kayaknya seru banget makannya, nikmat banget. Ya iya, lapar. Jadi saya bilang buat kawan-kawan, denda buat vaksin itu belum ada. Itu adalah buku wabah, buku penanganan wabah. Kalau nggak salah tahun 84, itu intinya adalah segala seseorang yang dianggap menghalang-halangi pelaksanaan penanganan wabah itu kena pidana. Cuma dalam materi vaksin ini, Wakil Menteri Hukum dan HAM kemarin berdiskusi dan sharing ke saya, jangan susun dulu. Itu diutamakan selalu edukasi. Yes. Karena ini perannya edukasi. Kalau terbukti mengajak dan provokasi anti vaksin, baru kena. Dan itu pun harus ditegakkan peraturan per daerah. Jadi denda kemarin itu Perda DKI, itu pun belum ketok palu, baru usulan, Mbak. Jadi jangan kegoreng dulu. Belum ada kasus menolak vaksin dipidana, belum ada di Indonesia, belum. Jadi kita itu terlalu heboh dengan sesuatu yang belum pasti. Indonesia masih mengedepankan edukasi, belum sampai tahap represif, kecuali yang PSBB. Minum dulu, Mbak. Ya, mangga. Silakan, Dok. Minum dulu, biar nggak keselak. Enak, Mbak. Monggo. Oke, lanjut ya, Dok. Nah, kemarin tuh juga ada berita nih, Dok, yang dari di Norwegia. Ada 23 orang yang meninggal pasca tetap pakai hand sanitizer ya. Oh, jelas, edukasi. Iya. Ada 23 orang di Norwegia yang meninggal dunia setelah menerima vaksin Pfizer. Nah, itu 13 orang diantaranya itu usianya di atas 80 tahun. Nah, tanggapan Dokter Tirta sendiri gimana? Tanggapannya, Norwegia sudah mengeluarkan jumpa pers. Jadi mereka mengatakan bahwa meninggalnya itu nggak ada kaitan sama Pfizer, tapi karena usia. Akhirnya, si Norwegia mengubah kebijakan pemberian vaksin yang aslinya dari umur 70-80 digeser sama dengan Indonesia. Gitu. Jadi Indonesia tuh, jujur, Mbak, tahun ini kita tuh hancur tapi juga dibicarain bagus. Hancurnya adalah Indonesia di kalangan internasional diangkat kurang mampu untuk menahan laju positivity rate. Dan itu diamini oleh Pak Menteri Kesehatan. Yang mengatakan bahwa kita itu testingnya salah. Namanya orang testing itu bukan syarat perjalanan. Bukan syarat masuk kantor. Tracing itu ngecek orang-orang beresiko sebanyak-banyaknya. Bukan orang mau ngantor, dicek salah itu, nggak nyambung. Kalau mau kantor, ya aman protokol. Emang kalau misalnya hasil negatif, kita di kantor nggak ketularan. Yang penting protokolnya. Betul. Kedua, Menteri Kesehatan juga mengakui bahwa kita itu ada kesalahan di bagian pendataan di Kemenkes. Maka dia mau diperbaiki. Nah, maksudnya di situ, Kak. Nah, kita ini hancurnya karena itu. Tapi, gara-gara vaksin kemarin, kita dianggap lumayan bener lah untuk melakukan inklusi-eksklusi, kriteria-kriteria Sinovac itu dianggap lumayan bagus. Karena kita mainnya aman, dan kita dipuji. Dan yang itu jadi kita, Kak. Jadi, internasional itu menyorot kita, orang.
Karena Oke. penanganan COVID kita tuh cenderung ya kayak gitulah. Harapannya tahun ini selain vaksinasi, ya soal tracing diperbaiki. Sehingga Yes. kita bisa keluar dari krisis pandemi, terus kita bisa event lagi. Ya betul. Udah kangen banget sama event, Dok. Lagi sama Iyalah, orang saya konser. industrinya event. Oke. Dok, pertanyaan selanjutnya nih. Ini kan sebenarnya vaksin itu sudah ditetapkan untuk diberikan secara gratis ke seluruh masyarakat Indonesia ya. Ya, Tapi ada isu katanya mau akan diadakan vaksin mandiri nih, Dok. ya, Nah, menurut bentar. dokter itu gimana? Saya jawab dulu. Ini tolong Oke. ya, buat fans Manchester United, mending kau keluar aja dari live ini. Daripada kau kurang ajar kau ya. Ya, bola kan berputar. Jadi kebetulannya Liverpool jelek. Awas kau, masih anda nyari anda masif nih. Jadi gini, vaksin itu emang Oke. gratis, Mbak. Semua. Yes. Cuma Pak Joko Widodo tahu kalau vaksin gratis itu 15 ya 24 bulan. Maka keluar selentingan vaksin mandiri. Jadi digunakan untuk orang-orang atau perusahaan yang pengen duluan. Sebenarnya niatnya apa, Mbak? Agar proses vaksinasi nggak 15 bulan. Tapi yang betul. sanggup bayar duluan buat karyawan itu jadi bisa mempersingkat. Tapi gini, Mbak, kalau ada yang bayar dan ada yang gratis, takutnya ada 3 hal yang bisa terjadi. 1, misleading. Jadi seolah-olah yang bayar itu lebih mahal, seolah-olah lebih bagus. Akan mengurangi kemungkinan sukses program vaksinasi. Kedua, seolah-olah yang punya uang yang bisa selamat. Itu nggak bagus. Ketiga, kesehatan itu hak segala rakyat. Sama rata. Nggak boleh namanya yang bayar dapat duluan tuh nggak boleh. Mau itu buat cepet-cepetan nggak boleh. Ya emang harus sabar. Oke. Nah, Dok, tapi tuh ada kabar nih ya, Dok, kalau misalkan merek vaksin antara yang gratis dan bayar itu akan berbeda. Apakah benar? Apa? Merek yang digunakan untuk vaksin yang bayar dan gratis itu yang mandiri Saya dan kurang tahu, Mbak. vaksin gratis. Saya nggak tahu, jujur. Kalau merek-merek vaksin saya nggak tahu. Setahu saya diberikan sekarang masih Sinovac dan itu gratis. Kalau perkara merek lain, sekarang setahu saya masih di Bepom. Pfizer, Moderna, Sinovac itu masih di Bepom sama Oxford. Selain itu saya nggak tahu, Mbak. Oke. Nah, Dok, ada lagi nih, Dok, yang kemarin lagi menjadi sorotan soal Menko Airlangga Hartarto yang Salah. menyembunyikan. Saya udah bilang. Keputusan Gimana? Menko Airlangga menyembunyikan status COVID itu salah. Kita contoh hari ini, Kepala BNPB Pak Doni Monardo, Jenderal, ngaku kalau dia COVID. Bupati Sleman, ngaku kalau dia COVID. Prof Wiku pada September mengatakan, semua pejabat yang kena COVID harus ngaku. Beliau nggak ngaku. Berarti beliau salah. Oke. Salah itu, walaupun pejabat salah. Menyembunyikan status COVID akan menjadi contoh buruk buat rakyat. Akan menghalang-halangi proses tracing. Terus Pak Muldoko mengatakan, ya berat dong menteri nggak ngomong. Nggak berat, nggak boleh. Loh kenapa? Karena ini kesehatan, ini pandemi. Wabah. Segala seseorang yang dianggap menyembunyikan hasil COVID, nggak ngaku, itu salah. Jadi Pak Erlangga di sini salah. Oke. Berarti kalau kita juga nih, berarti kita harus kasih tahu juga ke orang-orang sekitar gitu ya, Dok. At least orang-orang yang terakhir kali kontak sama kita gitu kan. Ya iya dong, kalau misalkan beliau nggak bilang di publik bahaya, oh beliau pejabat. Nanti image masyarakat, pejabat nggak ngaku, masa rakyatnya suruh ngaku, oleh. Nggak boleh gitu. Prof Wiku ingat, Prof Wiku mengatakan, semua orang yang kena COVID ngaku aja, bukan aib, biar ditangani cepat. Ngaku. Ojo pas mari lah ngaku, umete. Oke, Dok. Nah, ini kan tadi kan kita udah bahas nih pas di awal yang tentang kebijakan pembatasan sosial yang diperpanjang sampai tanggal 8 Februari sudah ditetapkan kan ya, Dok? Saya nggak setuju jam malam. Jam Kenapa? malam itu menghambat orang-orang yang cari makan. Nah, saya ini jaga malam, cari makannya susah. Masa saya disuruh masak mie instan terus. Terus yang kedua, kalau mau nyasar orang nongkrong di malam hari, sasar aja tempat hiburan malam, diundang ownernya. Ini yang terdampak warteg, angkringan, PKL, restoran, rumah makan Padang, ramesan ini kena. Sekarang dipikir, buka rumah makan malam itu baru jam 5 toto. Jam 6 jadi, maghriban. Nah, jam 7 itu kan kukut. Terus aku kan makan apa? Susah. iya betul, Dok. Padahal salah satu gizi yang baik untuk imun yang bagus tuh mangan. Corona tuh puasa 24 jam, nggak malam.
Jangan membuat seolah-olah jam malam sehingga misleading bahwa corona keluar malam. Nggak ada corona keluar malam. Harusnya PPKM ini difokuskan di 3 tempat, yaitu terminal, bandara, stasiun, pelabuhan. Nomor 1. Nomor 2, diedukasi itu pasarnya. Pasar-pasar dikasih sekat, dikasih wastafel. Yang nomor 3, perkampungan, mengaktifkan kader kesehatan. Jangan apa-apa kantor, jangan apa-apa rumah makan. Rumah makan kan bisa delivery. Kalau yang berarti kayak gitu terus nggak selesai. Iya betul. Oke, berarti sebenarnya efektif nggak sih dok adanya PPKM ini? Loh jujur, nambah terus kok. Nah, berarti nambah solusi terus yang kok. Efektif dari mana? Nambah terus loh. Mau di Jakarta, mau di Jogja, mau di apa, kita baca kawal COVID, pandemic talk, lapor COVID, penuh di mana-mana. Efektif dari mana? Selama transportasi umum dan pasar ini tidak diedukasi dengan baik, percuma. Berarti solusi yang seharusnya dilakukan pemerintah itu seperti apa ya dok? Selain Apa? PPKM ini? Kenapa? Solusinya jadi seharusnya seperti Saya apa? sudah bilang, nggak usah kebanyakan istilah. Saya sudah bilang ke Pak Doni Omnibus, Pak Presiden, nggak usah kebanyakan istilah. Mau PSBB kayak mau PPKM, yang penting yang diincar 3 ini. Pasar diedukasi, dikasih fasilitas cuci tangan dan kawan-kawannya diperlakukan setara lah sama mall lah pasar nih. Itu kan kewajiban Pemda dan Pemkot setempat. Kedua, edukasi terminal, pelabuhan, bandara, stasiun. Yang ketiga, aktifkan kader kesehatan dari perkampungan. Mau apapun istilahnya, yang penting ini aja, jangan diperibet. Warga yang ngerti COVID itu cuma warga kota, warga desa nggak ngerti COVID. Warga desa nggak ngerti COVID. Kalau sampean misal ke daerah desa-desa nih, dusun-dusun, nggak ngerti COVID mereka, karena mereka anggapnya COVID keluar malam. Wong desa ini kira-kira ngono, Mbak. Dok, last one nih dok, pertanyaan terakhir. Mungkin sebelum kita ada games dulu, sebentar. Last one ya. Sampai kapan dok kita tuh bakalan pakai vaksin, pakai masker terus nih? Kayaknya udah mulai jengah. Sampai vaksin kelar, Mbak. Ya 2022 paling. 2022 ya dok. Kita masih harus tahan pakai masker sampai tahun 2022. Nah dok, ini aku ada games. Dokter hanya perlu menjawab mitos atau fakta. Nanti aku akan memberikan 5 pertanyaan, oke? Oke. Pertanyaan pertama, dilarang berbicara di kereta dapat mengurangi proses penyebaran virus corona, mitos atau fakta? Fakta itu, karena kalau berbicara itu kita menyebarkan droplet sampai 2 meter. Jadi kalau bisa di dalam kereta tuh kayak MRT di Jepang, mingkem. Walaupun pakai masker. Medonse. Percuma turu ae ning sepur iki turu ae. Nek ngomong iki midonse lho. Ah gitu, Mbak. Oke, pertanyaan kedua dok, mitos atau fakta? Mesin pengering tangan bisa membunuh virus corona? Ngopo ora iso to, Mbak? Jeneng sing iso mbunuh virus corona itu cuci tangan karo sabun. 20 detik ya dok cuci tangannya? Ya iyalah, ngopo nek mbok ada mesin pemanas ngono nganggo oven ae, tanganmu kopong. Gosong dong tangannya. Oke, pertanyaan selanjutnya dok, hewan bisa terjangkit virus corona, mitos atau fakta? Bisa itu. Codot, kampret, kelelawar, ketularan corona. Itu berarti kalau misalkan berarti kita bisa kita bisa tertular virus corona dari binatang juga? Hewan itu belum tentu bisa menularkan manusia, tetapi hewan bisa ketularan kalau dari makanan. Jadi ketularannya kita virus ini, menularannya itu dari manusia ke manusia. Kalau manusia dari hewan, itu berarti hewannya dipangan, Mbak. Oke. Baik, selanjutnya ya dok, dengan meminum minyak kayu putih bisa menyembuhkan virus corona, mitos atau fakta dok? Oh mitos, waton deh, sisanya balsem dipangan karo sate ayam. Oke, jadi jawabannya mitos ya, nggak bener? Iya. Oke, last one nih dok, terakhir, virus corona bisa merusak hubungan banyak orang, mitos atau fakta? Oh jelas lah, buktinya sekarang ketemu orang susah, itu fakta itu. Iya betul. Dan satu lagi Mbak, pertanyaan terakhir. MU juara tuh mitos. Iya, Captain. MU tuh gak bakal juara IPL, mitos. Satu lagi dok. Mitos atau fakta, abis divaksin kita jadi bisa gendut? Rasisan bae Mbak, abis vaksin kita kebal ke Superman. Mitos sih. Oke dok, mungkin itu aja pertanyaan. Mungkin aku akan lihat question box-nya.
Udah Mbak, aku mau makan lagi Mbak, belum kelar ini. Oh, belum kelar makannya dari tadi. Single aku. Oke, Dokter Tirta terima kasih banyak udah ngobrol sama Urban Asia dan kasih kita pencerahan tentang vaksin COVID-19 dan pembatasan sosial ya Dok. Boleh dilanjutin lagi makannya. Semoga yang di sini sehat selalu. Terima kasih ya Dokter Tirta. Yuk, sama-sama yuk. Yuk. Oke, itu dia tadi live kita bareng Dokter Tirta. Sudah jelas ya semua mitos-mitos yang beredar di masyarakat juga sudah dijelaskan dan sudah dijawab oleh Dokter Tirta langsung. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir di sini, udah nonton live Urban Asia dan Dokter Tirta. Semoga live ini bermanfaat. Saya Marsha Miranda, undur diri terlebih dahulu. Bye.